Aku ini kakak iparmu. Mas, justru karena Mas kakak ipar aku terpaksa melakukan ini semua, Mas. Kamu tuh aneh banget ya. Hah? Aku kakak ipar kamu, malah kamu pecat. Kamu kan sebenarnya bisa memanipulasi data biar aku bebas dari tuduhan. Iya kan? Dit, tolonglah. Aku bisa berubah. Aku minta maaf. Aku janji. Aku bakal insyaf. Enggak, Mas, nggak bisa kayak gitu. Ya masukin semua data-data itu bagian accounting. Aku nggak bisa gegabah seperti itu dong. Tapi kamu ini kan pimpinan di sini. Kamu bisa curi data atau apa kek? Mas, gini aja. Anggap ini sebuah pelajaran buat Mas. Pelajaran? Maksud kamu pelajaran itu apa? Kalau aku dipecat dari sini, terus aku nganggur, gimana nasib kakak kamu Ratna? Mas, soal Mbak Ratna, Mas gak usah pusing. Mbak Ratna tuh orang yang kuat, dia pasti ngerti soal ini loh, Mas. Kamu tuh bener-bener gak tahu terima kasih. Kamu bisa duduk di sini sebagai pimpinan perusahaan itu karena siapa? Karena aku. Jadi kamu gak usah belagu ya. Mas, masalah utang budi aku gak akan pernah lupa, Mas. Seumur hidup aku akan ingat. Tapi aku minta maaf sama Mas soal ini. Aku gak bisa bantu Mas. Oke, fine. Tapi kamu bakal nyesel ya. Tega ipar kamu itu ya. Itu sama saja melecehkan kamu sebagai kakak ipar. Kalau dia bukan adik ipar aku, udah aku deh. Tapi denger-denger Aditya itu pacaran sama adik kamu juga ya? Iya. Emang kenapa? Loh, kok kenapa toh? Itu senjata buat kamu balas dendam. Maksud kamu gimana tuh? Kita ini kan orang Solo. Pantang menikahkan adikmu dengan adik istrimu sendiri. Itu kan tradisi yang sangat dihormati di daerah kita. Bener juga ya. Tradisi itu harus aku mainkan. Mas, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas mau kemana? Mulai hari ini, aku udah gak kerja di kantor ini lagi, Alia. Loh, emangnya kenapa, Mas? Bukannya sekarang karirnya Mas Aditya tuh lagi bagus-bagusnya? Nanti aja aku ceritain di mobil ya. Kita pulang yuk. Alia. Sini, udah. Sini. Tadi apaan sih? Udah. Tadi lepasin. Dengar ya. Mulai sekarang, saya nggak merestui hubungan kalian berdua. Maksud Mas Dani itu apaan sih, Mas? Udah cukup jelas kan? Aku barusan ngomong apa? Aku nggak merestui hubungan kalian dan nggak perlu aku ulang. Ngerti kan? Mas Madi tuh nggak fair. Aku kan tadi udah jelasin semuanya sama Mas Madi. Kalau aku harus lakuin itu semua, Mas. Ini bukan soal pemecatan. Ngerti kamu? Kamu macet Mas Madi, Dit? Alia, nanti aku jelasin semuanya di rumah ya. Nggak perlu kamu jelasin semuanya kalian. Soal pemecatan itu urusan aku sama kamu, ya? Dan ini bukan soal dendam, ini soal tradisi. Siapa sih, Mas? Aku kan sudah menikah sama Ratna. Jadi pantang untuk kalian untuk menikah. Itu akan menimbulkan bencana. Kenapa baru sekarang Mas Madi ngelain ini? Karena aku baru tahu. Ini sekarang, ayo. Mas Ali tunggu, Mas. Lepasin, Kamu nggak usah ikut-campur. Mas Madi tolong pikirkan pakai kepala dingin dong, Mas. Ya, kamu. Mas, boleh ngelarang hubungan aku sama Aditya, tapi Mas nggak boleh main kasar kayak gini, Mas. Ayo pulang. Enggak, Pulang. aku mau pulang. Mas Adi, lepasin. Masuk. Mas Adi. Masuk. Adit. Tetap situ. Alia dan Aditya harus secepatnya menikah untuk menjaga mata serta kehormatan sesuai dengan perintah Allah. Jadi nggak ada lagi kan yang perlu diributkan lagi. Tapi Bu, hubungan Alia dengan Aditya itu terlarang. Siapa bilang terlarang? Mereka kan nggak sedarah. Iya emang bukan sedarah Bu. Tapi aku sama Ratna kan sudah menikah lebih dulu.
Jadi hubungan mereka itu terlarang. Ibu pasti tahu kan tradisi itu? Ibu memang tahu. Tapi ibu tidak peduli. Karena ibu tidak ikut aturan itu. Ibu cuma ikut aturan dari perintah Allah. Sesuai dengan keyakinan yang kita yakinin. Bu, tapi sudah banyak contohnya. 2 kakak beradik yang menikah. Itu pasti adiknya meninggal. Kakaknya kena sial. Rezekinya keputus. Dan aku nggak mau itu ada di keluarga kita, Bu. Alia tunggu. Pokoknya saya nggak mau tahu kamu sama Aditya nggak boleh dilanjutin hubungannya. Diminum dulu, Dit. Makasih, Mbak. Mbak bersihin mukanya ya. Mbak, aku tuh memecat Mas Madi justru karena aku tuh sayang sama Mbak. Kalau aku nggak udah, Mbak. Karena kalau aku nggak mencat Mas Madi, dia tuh nggak akan pernah introspeksi diri, Mbak. Kesalahan yang dibuatnya tuh cukup fatal. Karena dana yang diselewengkan itu sangat besar, Mbak. Dan setelah itu aku mengundurkan diri, Mbak. Kenapa kamu harus mengundurkan diri, Dit? Itu sebagai tanggung jawab aku sebagai pimpinan, Mbak. Keputusan saya sudah bulat. Aditya, kamu harus jauhin Alia. Dan barusan saya sudah ngomong sama bapak dan ibu. Oh, jadi karena Mas Madi dipecat, Mas Madi langsung bikin larangan ini untuk balas dendam. Aku nggak sepicik itu, Ratna. Tradisi kita yang melarang hubungan Alia dengan Aditya, bukan aku. Ratna. Aditya, sampai terjadi apa-apa dengan Ratna, kamu akan menyesal. Kamu boleh tanya sama semua orang. Kalau hubungan antara Alia dan Aditya itu terlarang. Kalau hubungan mereka diterusin, itu akan mengundang malapetaka untuk rumah tangga kita. Malapetaka itu sudah terjadi kok, Mas. Nggak perlu nunggu mereka menikah. Toh bukan mereka yang menyebabkan malapetaka itu. Tapi Mas, karena Mas yang ternyata membohongin aku. Maksud kamu? Membohongi apa? Mas membeli rumah ini, membeli mobil, membeli barang-barang mewah lainnya. Dan Mas selalu bilang, uang itu dari bonus karena prestasi Mas. Tapi ternyata apa, Mas? Mas dapetin uang itu dari hasil merampok. Jaga ya mulut kamu ya. Apa namanya, Mas? Menggelapkan uang kantor dalam jumlah yang besar kalau bukan merampok. Ini sangat menyakitkan, Mas. Belum lagi Mas tega menganiaya Aditya sampai babak belur seperti itu. Apa Mas nggak lihat lagi kalau Aditya itu adik kandung aku? Aku minta maaf. Aku hilaf. Dari kecil, kami hidup berdua, Mas. Setelah orang tua kami meninggal. Aku rawat Aditya sampai dewasa. Sakit, Mas, melihat luka itu. Apalagi luka itu karena pukulan dari tangan orang yang seharusnya ikut melindungi dia, Mas. Ratna,
Aku minta maaf ya. Aku benar-benar minta maaf sama kamu. Jujur, aku hilaf. Aku minta maaf. Aku janji gak bakal ngelakuin itu lagi. Tapi masalahnya tidak sesederhana itu, Mas. Rasa sakit ini benar-benar menusuk perasaan aku, Mas. Kamu tuh emang benar-benar membawa malapetaka buat aku, Aditya. Ibu memang sudah lama dengar soal tradisi itu. Tapi ibu sama bapakmu itu lebih percaya sama Allah, Nduk. Lawang hidup, mati, jodoh, rezeki itu ada di tangan Allah. Bukan soal tradisi itu. Tapi kok rasanya janggal ya, Bu? Kemarin dia tidak ngomong apa-apa. Tapi sekarang dia bicara soal tradisi. Iya ya, Pak. Ada apa dengan anak itu? Mungkin kamu tahu, Nduk? Enggak, Bu. Alia nggak tahu. Yang Alia tahu cuma Mas Madi ngelarang hubungan Alia sama Aditya cuma gara-gara tradisi itu, Bu. Kamu yakin? Nggak ada kejadian apa-apa sebelum Masmu ngotot soal hubunganmu sama Aditya, Nduk? Enggak, Bu. Soalnya Ibu curiga kamu menyembunyikan sesuatu soal Masmu itu loh, Nduk. Ya udah, kalau gitu biar nanti Bapak yang tanya langsung sama Mas Madimu, ya? Astagfirullahaladzim. Mbak Ratna. 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 Mbak Ratna sadar, Mbak. Mbak Ratna. Ratna. Kenapa dia? Hah? Iya, yang seperti Mas Madi lihat. Iya, saya tahu dia pingsan. Tapi kenapa? Ini pasti ada hubungannya sama Alia deh. Udah aku bilang, mendingan kamu jauhin Alia. Mas yakin? Selama ini, Ratna ini nggak pernah sakit-sakitan. Udah saya bilangin, tolong jauhin Alia, bisa? Mas Madi jangan naif ya. Justru saya yakin Mbak Ratna seperti ini tuh karena dia shock. Dia shock karena dia nggak bisa nerima kenyataan kalau ternyata Mas Madi tuh... Saya tahu kamu mau bicara apa. Jangan pernah ngomong lagi masalah PHK, penggelapan uang, atau apapun yang urusannya dengan aku. Hah? Jauhin Alia. Demi keluarga saya. Ngerti kamu? Ratna. 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 Bangun, Ratna. 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 Alia. Madi, tunggu. Saya harus temuin Alia, Pak. Mau apa lagi kamu? Ratna mendadak pingsan, Pak. Ini udah pasti hubungan rumah tangga saya pasti hancur. Dan saya harus menemui Alia untuk menjauhi Aditya dan menggagalkan pernikahannya. Dari mana kamu tahu kalau istri kamu Ratna sakit dan pingsan karena hubungan Alia dan Aditya? Dari mana? Iya. Ratna sekarang jadi sakit-sakitan, Pak. Buktinya Ratna pingsan, kan? Itu semenjak Alia dan Aditya mau nikah. Kata orang-orang juga begitu kok, Pak. Orang-orang yang mana? Orang-orang yang gak pernah kenal Allah. Orang-orang yang gak pernah tahu karena iman. Bapak tuh aneh ya. Hah? Kok Bapak sekarang jadi mendadak gak percaya sama mitos sih? Hah? Bapak itu sesepuh di sini, Pak. Di daerah sini. Harusnya kewajiban Bapak adalah menjaga tradisi dan adat. Kenapa Bapak berubah sih, Pak? Ada
adat dan tradisi mana yang harus dijaga, Madi? Tapi Bu, Nasib kita, termasuk nasib adik kamu, kalaupun dia harus menikah dengan Aditya, itu karena kehendak Allah semata, bukan karena mitos. jadi Ibu sama Bapak merestui hubungan pernikahan mereka, iya? Insya Allah, Madi. Karena menurut Ibu, agama dan akhlak Aditya itu bagus. Jadi nggak ada alasan buat kita menolak pinangan dia, ya kan, Pak? Apapun alasannya, demi dendam itu, aku harus menggagalkan pernikahan mereka. Bu, Pak. Aku benar-benar nggak ngerti sama adik kamu ya. Hah? Dia berani-beraninya bawa kabur Alia. Itu maksudnya apa? Hah? Tante, sekarang kamu kenapa diem aja? Hah? Jangan-jangan kamu tahu kalau misal mereka itu kabur? Aku nggak pernah tahu, Mas. Tapi menurutku, Adit memang lebih baik kabur. Kamu barusan ngomong apa? Hah? Coba ulangin. Hah? Gak salah kamu ngomong tadi barusan. Iya. Iya, Aditya memang lebih baik kabur daripada harus ngadepin sikap Mas yang makin hari makin menyakitkan. Tampar, Mas! Tampar! Tampar aku sekarang! Ratna! Ratna! Ratna, minta maaf, aku nggak bermaksud. Terima kasih. Ratna. 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 Ratna bangun. Ratna bangun, Ratna. Kamu kenapa, Mas? Nggak tahu, Alia. Tiba-tiba aja perasaan aku nggak enak. Itu berarti kamu ragu-ragu, Mas. Nggak tahu, Alia. Aku tuh yakin. Tapi aku ngerasa aku seperti kehilangan seseorang. Aku tahu kok, Mas, perasaan kamu. Selama ini kan kamu selalu sama Mbak Ratna. Dan sekarang kita harus pergi sampai waktu yang kita nggak tahu kapan. Iya. Sampai Mas Madi mau merestui hubungan kita. Terus? Sekarang rencana kamu apa, Mas? Iya, kamu tenang aja. Aku udah telepon Irma untuk nyari kontrakan buat kita. Yuk. Saya nggak akan memaafkan kamu, Alia. Aditya. Dari awal Bapak sudah curiga kalau kamu punya masalah dengan Aditya. Kamu gunakan tradisi sebagai alasan untuk menghancurkan hubungan mereka. Padahal kamu dendam. Aditya pantas memecat perampok seperti kamu atau menyeret kamu sekali ke penjara. Wajar kalau istri kamu tertekan
Tidak kuat dia menghadapi semua ini. Lalu kamu masih mau bilang kalau kematian istri kamu karena hubungan Aditya dengan Alia? Dari mana Bapak tahu? Dari sini. Ratna menulis semua perasaannya di sini. Dia kecewa terhadap kamu. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Satu kata buat kamu, hebat. Rasa roti buatan kamu ini mampu menyedot orang sekampung. Kamu tuh bisa aja deh, berlebihan. Tapi makasih loh. Ada tamu. Iya. Apa kabar Bu Asna? Alhamdulillah baik. Tumben nih Ibu Asna mau mampir ke sini. Lagi mau minta resep roti. Nanti gantian deh, saya kasih resep juga biar kalian cepet dapat momongan. Kalau di rumah ada sekecil, rumah tangga kalian pasti akan terasa lebih lengkap. Kamu tuh selalu sibuk sama diri kamu sendiri. Kamu nggak pernah ngerti perasaan aku, Alia. Mas, aku ngelakuin semua ini buat kita, Mas. Buat keluarga kita. Alasan kamu, baru jadi tukang roti kampung aja udah sok. Kamu nggak pernah mikirin apa? Bagaimana kita harus punya anak? Kita udah 2 tahun menikah, Alia. Mas! Lebih baik sekarang aku pergi. Percuma aku ada di sini, toh kamu sibuk dengan adonan roti kamu itu. Mas, tunggu, Mas. Kita bisa ngomongin ini baik-baik, Mas. Aku harus selesaiin pesanan roti itu karena pesanan roti itu besok mau diambil, Mas. Mas! Mas Adit! Kayaknya mereka ribut masalah anak deh. Ya maklumlah, istri harus banting tulang. Sementara suaminya pengangguran. Ya iyalah, mana sempat dia melayani suaminya. Iya ya. Ih, ayo kita pulang yuk. Ya, kita bubar yuk. Yuk. Mas, istighfar, Mas. Berhenti, Mas. Mas, saya ngelakuin ini semua tuh buat keluarga kita, Mas. Kalau aku diem aja, aku nggak ngapa-ngapain, terus gimana kita hidup, Mas? Jadi sekarang kamu nyinggung aku.
Kamu mau bilang kalau tanpa kamu kerja kita nggak bisa berbuat apa-apa? Iya? Lazim enggak, Mas. Bukan itu maksud aku, Mas. Tapi apa? Hah? Apa? Lazim. Mas Aditya. Ada apa lagi, Bu? Belum ada kabar soal Alia ya, Pak. Belum, Bu. Perasaan Ibu gak enak, Pak. Kita berdoa saja, Bu. Semoga Alia selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Amin ya Rabbal Alamin. Pasti kerjaannya si Alia nih. Kalau dia nggak ngerasa salah, kenapa dia nggak ngomong? Aditya? Iren? Apa kabar kamu? Baik. Rasanya mimpi, Dit, bisa ketemu kamu lagi. Atau jangan-jangan mimpi indahku semalam itu isyarat mau ketemu kamu lagi? Bisa aja kamu. Kamu di Jakarta? Ada keperluan atau memang tinggal di sini? Oh, aku emang tinggal di Jakarta sekarang. Oh ya? Kita bisa sering ketemu dong. Aku tinggal sama istri aku di sini. Hah? Ya udah. Kalau gitu aku antar pulang yuk. Enggak, ntar ngerepotin kamu. Enggak, Dit, udah ayo. Tapi Ren. Enggak. Masih tampan aja kamu, Dit. Aku juga masih seperti dulu. Seperti waktu kita di SMA. Aku sangat mencintaimu. Aku pikir kita udah gak bisa ketemu lagi, Dit. Ternyata dunia memang sempit ya. Apa karena di dalamnya ada rumus cinta kita saling tarik-menarik? Ren, sorry, kamu bisa gak sih nggak usah banyak ngomong? Kepala aku pusing. Oke. Satu hal yang perlu kamu tahu. Aku akan siap membantu semua kesulitan kamu. Jadi kamu pikir sekarang aku dalam masalah? Hah? Kamu nggak perlu ngelak, Dit.
Karena aku tahu, kamu tuh bukan tipe orang yang suka dunia malam. Apalagi sampai kamu mabuk-mabukan. Kecuali karena kamu punya masalah dan kamu nggak bisa menyelesaikannya. Urusan kamu apa ya, Ren? Urusan aku, ya. Karena aku sangat mencintai kamu dan aku nggak rela kalau sampai kamu menderita. Ren, aku sayang sama istri aku dan aku bahagia sama dia. Oke, kita lihat aja nanti apakah dugaan aku ini benar atau salah. Dan kalau memang benar, aku janji akan membuat kamu bahagia. Udah malam, Ren. Aku langsung masuk dalam aja ya. Jadi, aku nggak disuruh mampir nih. Nggak enak sama tetangga, Ren. Nggak enak sama tetangga? Ya. Kenapa? Kan di dalam ada istri kamu. Ayolah, aku kan juga mau kenal sama istri kamu. Besok aja ya, Ren. Toh kamu kan bisa kesini lagi. Ya. Oke. Siapa perempuan itu? Kelihatannya akrab sekali sama Mas Adit. Ya udah. Aku pamit ya. Ya. Hati-hati. Siapa perempuan itu, Mas? Oh, ternyata dari tadi kamu tuh ngintip. Kenapa kamu gak keluar aja tanya langsung sama orang ya? Aku tahu cara merebut kamu dari istrimu, Dit. Ya Allah, Hamba mohon ampun. Maafkan jika ini semua karena kelalaian hamba padamu. Atau karena hamba telah mengecewakan kedua orang tuamu. Maafkan hamba ya Allah, ampuni hamba. Iya, Bu. Apa kamu masih dendam dengan adikmu, Nak? Kenapa Ibu bertanya seperti itu? Kalau kamu masih dendam, Ibu gak akan bicara apa-apa lagi soal adikmu. Padahal Ibu cuma ingin ketemu sama dia. Atau biar Ibu suruh orang lain untuk mencarinya. Adi, kamu belum menjawab pertanyaan Ibu, Nak. Alia mana, Pak?
lama banget sih. Bu Alia. Bu, roti Bu, biasa Bu. Ini lama banget sih Bu ya. Bu Alia. Kok nggak kuat? Ibu, maaf, ada apa ya rame-rame di sini? Nggak ada apa-apa Mbak, kita cuma lagi nunggu pesanan aja. Pesanan? Pesanan apa? Roti, Mbak. Biasa kalau pagi di sini pelanggan semua pada antri. Maklum, rotinya Bu Alia lezat sekali. Bikin semua pada ketagihan. Ya, ibu-ibu ya? Iya. Alia, astagfirullah. Alia, kamu nggak apa-apa kan? Maaf ibu-ibu, Alia ini sedang sakit, jadi belum bisa melayani ibu-ibu dan bapak-bapak. Tapi kalau kalian mau menunggu, nggak apa-apa. Adit. Iren? Istrimu kenapa? Dia. Oke. Ayo. Nanti ngerepotin. Enggak kok. Ayo. Permisi. Selamat ya. Anda positif hamil. Dokter nggak bercanda kan, Dok? Tidak, Anda memang hamil. Terima kasih, Dok. Terima kasih. Mas, kamu barusan dengar kan, Mas? Aku hamil, Mas. Sebentar lagi kita punya anak, Mas. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Iya. Aku ke toilet dulu sebentar ya. Mas. Hadid. Iren, kamu bikin kaget aja sih. Selamat ya. Selamat buat apa ya? Kamu akan jadi ayah. Ngapain? Mas, baru semalam kita berantem soal punya anak, Mas. Aku hamil, Mas. Sebentar lagi kita punya anak, tapi kenapa kamu jadi kayak gini sih, Mas? Alia, aku bisa aja bahagia sama seperti kamu kalau emang anak dalam kandungan kamu itu adalah anak aku. Hati-hati kalau kamu bicara ya, Mas. Aku bisa terima semua ucapan kamu belakangan, tapi aku nggak bisa terima ucapan kamu barusan, Mas. Alia, aku tuh tahu, walaupun kita tidur serumah, kita tuh jarang banget ketemu, Alia, karena kesibukan kamu sebagai tukang roti. Bahkan beberapa minggu terakhir, kamu sering keluar bersama laki-laki yang bernama Edwin, iya kan? Edwin itu guru tata boga aku, Mas. Dan kamu tahu kan kalau aku itu ngambil kursus tata boga? Tapi kalian sering ketemu di luar kursus. Bahkan kalian pergi ke mall. Jangan kamu pikir aku nggak tahu, Alia. Tega kamu ngomong kayak gitu ya, Mas. Mas, kami itu praktek di dalam toko bakery yang ada di mall itu, Mas. Kenapa kamu jadi pemarah kayak gini sih, Mas? Kenapa pikiran kamu jadi kotor? Atau gara-gara perempuan yang bernama Iren? Iya, Mas. Jaga mulut kamu, Alia. Ibu harus banyak istirahat dulu ya. Bagaimana, Dok? Usia kandungan awal itu sangat rentan terhadap keguguran. Seharusnya Anda bisa menjaga kondisi fisik dan mental istri Anda. Jadi intinya apa, Dok?
istri Anda keguguran. Istri saya keguguran. Halo. Iya, saya tahu. Ini Alia kan? Dan mudah-mudahan benar Alia. Sekarang kamu tahu, apa yang terjadi di rumah ini sekarang? Ibu telah tiada. Puas. Alia salah. Alia durhaka sama ibu. Alia sayang sama ibu. Alia sayang sama bapak. Alia sayang sama Mas Adi, Bu. Tapi karena cinta Alia nggak tahu harus gimana, Bu. Maafin Alia, Bu. Alia, jangan pura-pura nangis kamu, hah? Cukup, Adik. Pak, dia nggak pantas ada di makam ibu sini. Kulit dia nggak pantas dekat-dekat makam ibu. Karena dia ibu meninggal. Bukan karena Alia. Karena kamu ibu meninggal. Kalau saja itu bukan karena sikap kamu, Alia tidak akan pergi. Dan itu membuat beban hidup ibumu menjadi berat. Belum lagi perasaan kecewa karena sikap kamu selama ini. Karena sikap kamu menggelapkan uang perusahaan itu pukulan yang terberat buat ibu. Kami merestui hubungan Aditya dan Alia, lalu menikahkannya tanpa sepengetahuan kamu. Jadi, mereka berdua menikah depan bapak sebelum mereka pergi ke Jakarta? Ya, karena aku dan ibumu tidak mau ada nista di antara mereka. Mereka saling mencintai. Aneh. Bapak merestui mereka berdua menikah, tapi bapak membiarkan mereka pergi. Karena ibu kamu tidak mau ada permusuhan di antara kedua anaknya. Alia memilih pergi dan itu jalan yang terbaik untuk menghindari perselisihan ini. Ini semua salah Alia, Pak. Alia yang salah, Pak. Alia nggak pernah ngasih kabar ke bapak sama ibu. Durhaka, Pak. Alia durhaka. Bapak harap kamu baik-baik saja, Nduk. Mana Aditya? Kenapa dia tidak ikut pulang? Hubungan kamu dengan Aditya baik-baik saja, kan? Iya, Pak. Alia baik-baik aja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna
محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Aja sama Mas Aditya, Pak. Aditya sudah kerja. Duh, pulanglah kemari sama Aditya. Membangun masa depan kamu di sini. Itu pesan tiang ibu kamu. Alia? 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 Apa lagi? Maafkan aku, Mas. Aku harus pulang ke rumah orang tuaku. Karena ibuku telah meninggal dunia. Dan mungkin aku tidak akan lama di situ, Mas. Istri macam apa dia pergi nggak bilang-bilang sama suami? Dit! Tenang Adit! aja, aku masih jago kok naik motor. Nah. Dit, tunggu, Dit! Ini semua gara-gara kamu, Ali. Mas, gara-gara aku. Ya, kalau aja kamu nggak pulang ke kampung, aku nggak mungkin kecewa dan aku nggak mungkin kecelakaan seperti ini. Aku minta maaf soal itu, Mas. Tapi aku udah nggak tahu harus gimana lagi, Mas. Ibu tuh meninggal, Mas. Jadi aku harus cepet-cepet pulang. Aku tahu, Ali. Aku tahu. Tapi apa kamu nggak bisa bilang sama aku, ha? Aku kan bisa aja pulang ke kampung sama kamu, Ali, ya. Mas, aku udah berkali-kali bangunin Mas, tapi Mas nggak mau bangun, Mas. Atau kamu malu? Kamu pulang ke kampung dengan suami pengangguran seperti aku? Astagfirullahaladzim. Mas, aku nggak pernah berpikir sama sekali, Mas, tentang itu. Memang seperti itu kenyataannya, Ali. Oh, atau jangan-jangan kamu pulang ke kampung dengan laki-laki lain? Iya. Stop, Mas. Istighfar, Mas. Kamu pikir aku ini perempuan apa? Perempuan murahan.
Setelah semua yang aku lakuin ke Mas, cinta, kasih sayang semua aku kasih ke Mas, ini balasan Mas ke aku, Mas. Oh, jadi sekarang kamu menyesal? Aku nggak pernah menyesal, Mas. Walaupun harus ada tangisan cinta di situ. Yang bikin aku menyesal adalah aku harus ngelihat Mas Adit itu berubah, Mas. Mana Mas Aditnya aku yang dulu? Mas Aditnya tuh sekarang pengecut, Mas. Mas gak punya pemberanian buat menghadapi kenyataan, Mas. Mas sekarang udah putus asa, Mas. Pikiran Mas itu sempit. Mas jadi pemarah. Dan yang ironis, Mas Aditya itu sekarang melupakan Allah, Mas. Seolah-olah Mas itu gak butuh lagi sama Allah. Mas, setelah semuanya hancur seperti ini, Mas, aku mohon, Mas, tunjukkan ke aku, Mas, sedikit aja rasa sayang Mas ke aku. Walaupun cuma setitik, Mas. Seenggaknya aku punya harapan buat membangun rumah tangga kita lagi, Mas. Maafkan aku, Ali. Cinta aku buat kamu nggak cuma setitik. Seluruh cinta aku masih ada buat kamu, Ali. Maafkan, karena aku rapuh. Aku nggak bisa sekuat kamu. Aku nggak bisa setegar kamu. Tapi aku sayang sama kamu, lihat. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Sekali roti yang lezat. Mbak Iren, hai, apa kabar Mbak? Baik. Maaf ya, aku masuk nggak permisi dulu? Nggak apa-apa Mbak. Boleh, aku bantu kamu buat adonan? Oh, boleh, silahkan. Makasih ya. Wow, adonan yang sempurna. Kamu pintar ya buat adonan? Mbak Iren bisa aja. Makasih ya Mbak. Adonan itu kan dasar dari pembuatan roti. Semuanya tergantung. Kalau ingin mendapatkan roti yang baik, maka harus membuat adonan yang baik.
Mbak Iren sepertinya mengerti sekali tentang roti ya? Ya, karena aku juga buka usaha bakery. Oh ya? Iya, kamu boleh kok main ke sana kapan-kapan. Oh iya pasti Mbak, pasti. Sebentar ya Mbak. Mbak Iren? Oh, untung aku bisa ngerem mendadak ya. Kalau enggak semua orang bisa menyalahkan aku. Maksud kamu apa, Mbak? Iya, karena orang akan berpikirkan kalau aku ingin mencelakakan kamu agar aku bisa mendapatkan Aditya suamimu. Aku sama sekali nggak pernah berpikiran seperti itu, Mbak. Tapi ucapan Mbak Iren barusan membuat aku yakin kalau ternyata Mbak Iren itu mencintai suami aku. Bukan keyakinan, Alia. Tapi memang rasa cemburu dan ketakutan kamu itu yang berlebihan. Aditya akan berpaling pada aku. Enggak. Aku yakin Mas Aditya nggak akan pernah ngelakuin itu, Mbak. Oh, kenapa nggak yakin? Aditya itu laki-laki yang berpikiran praktis. Dia akan melihat kamu dan aku, dan dia akan menentukan salah satu pilihan. Yang jelas, dia akan berpilih pada aku. Astagfirullahaladzim. Mbak, baru sekali ini aku bertemu sama perempuan yang nggak ada malunya seperti Mbak. Bisa-bisanya ya, Mbak Iren itu mengungkapkan cinta pada Mas Aditya di depan istrinya sendiri. Bukan nggak punya perasaan, Alia. Tapi, jujur aja kamu. Apakah Aditya bahagia hidup bersama kamu? Iya, tentu saja kami bahagia. Karena kami saling mencintai. Jangan bohong. Kalau memang Aditya bahagia bersama kamu, buat apa dia keluyuran? Apalagi sampai dia mabuk-mabukan. Mas Aditya itu hanya kecewa pada dirinya sendiri, Mbak. Bukan pada pernikahan kami. Lagian sebentar lagi juga dia akan menemukan dirinya kembali. Dan kami yakin, kami akan bahagia. Jadi maaf, Mbak. Saya nggak akan pernah diam aja kalau kehidupan rumah tangga saya diganggu sama orang. Permisi. Kita lihat aja, Alia. Apakah kamu masih bisa mempertahankan cinta kamu dengan Aditya? Dasar perempuan bodoh. Kekurangan hanya milik kami. Begitu juga dengan kesalahan dan kehilafan. Kebenaran hanya milikmu. Dan dengan kebenaranmu lah ya Allah, kami meminta menutupi semua kekhilafan kami dari segala bentuk tipu muslihat dan fitnah yang kecil. Benar-benar tanggung jawab. Ini sebenarnya ada apa, Ibu-ibu? Pakai nanya lagi lo. Tuh, anak-anak kampus sini pada masuk rumah sakit. Tahu nggak? Gara-gara makan roti lo tuh. Sengaja ya kamu mau ngeracunin ya? Jadi sekarang kita bawa aja ke kantor polisi. Ibu-ibu, saya nggak pernah punya maksud kayak gitu. Saya nggak tahu apa-apa, Ibu-ibu. Udah ya, bawa aja. Waalaikumsalam. Alia, muka kamu kenapa? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Nggak mungkin, Alia. Ini tuh serius. Siapa yang udah ngelakuin ini sama kamu? Mas, udahlah, Mas. Aku nggak apa-apa. Tadi cuma jatuh kok. Ya udah, sekarang kamu makan dulu aja yuk.
Mas, ini siapa yang masak, Mas? Aku yang siapin semuanya, sayang. Buat kita makan. Wow, makanannya kayaknya enak banget. Ya udah kita langsung makan aja yuk, Mas. Yaudah, yuk. Siapa ya, Mas? Aku juga nggak tahu, sayang. Kita lihat aja. Sebentar. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Apa benar ini rumahnya Ibu Alia? Benar, Pak. Saya sendiri, Alia. Maaf, Bu. Anda kami tahan. Saya ditahan. Tapi salah saya apa, Pak? Iya, benar, Pak. Bapak harus mempunyai alasan untuk menahan istri saya. Kami mendapatkan informasi. Ada kelalaian yang mengakibatkan masyarakat terancam mati. Kelalaian? Kelalaian apa maksud Bapak? Begini, Bu. Roti buatan Ibu disinyalir mengandung racun yang mematikan. Racun? Ayo, bukan. keracunan. Kayaknya saya kenal nih sama pedagang ini. Cincin berlian. Kayaknya aku tahu ini cincin siapa. Ini pasti cincinnya Ire. Tidak mungkin. Tidak mungkin Alia melakukan ini. Ini pasti fitnah ini. Dari mana Bapak yakin?
Ya karena Alia anak Bapak. Dia anak yang baik, jujur, tidak mungkin dia melakukan hal yang konyol. Ini fitnah. Tapi apa yang kita harus lakuin, Pak? Kita cuma bisa prihatin. Prihatin? Jangan ngawur kamu. Kita harus ke Jakarta sekarang. Ke Jakarta? Ya. Bapak harus ke Jakarta untuk memberikan dukungan moral. Iya, tapi emang kalau kita ke Jakarta, Bapak tahu alamatnya di mana? Alia sudah memberikan kepada Bapak waktu dia pulang kemarin. Ayo, jangan buang waktu. Ya Allah ya Tuhanku, berikan hamba kekuatan dalam menghadapi cobaan-Mu ya Allah. Lindungilah hamba dari fitnah yang keji ini. Tunjukkan kebenaran-Mu yang sebenar-benarnya ya Allah, karena hanya Engkau-lah yang maha benar. Adit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Adit. Bapak? Mas Madi? Silakan masuk, Pak. Kaki kamu kenapa? Kecelakaan, Mas. Bapak sama Masmu kemari bukan mau bikin persoalan baru, tapi kami mau membantu Alia. Jadi Bapak tahu kalau Alia ditahan? Ya, Bapak baca koran, tapi Bapak tidak yakin kalau Alia bisa melakukan hal itu. Iya, Pak. Saya juga nggak percaya. Apalagi saya punya bukti. Bukti apa? Cincin berlian, Pak. Jadi di ujung cincin berlian itu ada serbuk. Setelah saya bawa ke lab, serbuk itu mengandung zat kimia yang sangat mematikan. Ya udah sekarang kita ke kantor polisi aja. Ya udah kalau gitu saya ganti baju dulu. Silakan masuk, Mas, Pak. Saudara Alia, Anda dinyatakan bebas. Bapak serius Pak, saya bebas? Ya, tuduhan itu tidak terbukti. Dan seseorang telah menjamin kebebasan Anda dengan memberikan bukti baru bahwa kejadian itu sabotase. Siapa orang itu Pak? Nanti Anda akan tahu sendiri. Terima kasih Pak. Silakan. Mas Aditya, aku bebas! Mas! Mas Aditya, aku bebas! Bapak? Mas Madi mau ngapain kesini, Mas? Mas Madi mau maki-maki aku? Atau Mas Madi mau menertawakan karena keadaan aku di sini selalu aja ada masalah, ya Mas? Alia, sabar Alia, kamu tenang dulu. Aku tahu kok arah pembicaraan Mas Madi nanti. Tenang dulu Alia. Kedatangan aku ke sini, aku mau nganter Bapak ke sini. Dan asal kamu tahu, aku setuju kamu nikah dengan Adik. Mas Madi nggak bercanda kan, Mas? Duh, kami semua setuju dan merestui kamu menikah dengan Adit. Bukannya Mas Madi bilang kalau pernikahan aku itu adalah pernikahan yang terlarang, Mas? Mempertahankan tradisi dan membiarkan kalian menikah tanpa restu keluarga sama saja membiarkan kalian berbuat dosa, tau nggak? Lupakan itu, Ndo. Karena ridho Allah jauh lebih penting daripada tradisi itu.
di Cimbaran itu terdapat sabuk kimia yang mematikan. Apa kalian lihat deh? Ayo, masuk! Puas kamu ngeliat aku berada di sini, Alia? Enggak, Mbak. Saya bukan tipe orang yang bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Kalau mungkin kemarin Mbak Iren senang melihat saya ada di penjara. Sekarang saya udah tahu semuanya, Mbak. Saya udah tahu ternyata Mbak Iren lah di balik semua kejadian ini. Apa salah saya sama Mbak Iren? Kenapa Mbak tega mencampurkan adonan kue saya dengan bahan kimia yang sangat berbahaya, Mbak? Kenapa Mbak mensabotase usaha saya, Mbak? Apa salah saya sama Mbak? Apa ini semua gara-gara Mas Aditya? Biar Mbak Iren bisa merebut Mas Aditya dari saya, Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Istighfar. Saya datang ke sini cuma buat mengingatkan Mbak Iren. Mulailah untuk mengenali diri Mbak. Mencintai diri Mbak sendiri. Baru Mbak bisa mencintai orang lain, Mbak. Saya minta maaf kalau kedatangan saya sangat mengganggu Mbak Iren. Saya permisi ya, Mbak. Assalamualaikum. Ingat kamu, Alia, aku akan tetap merebut Aditya dari tanganmu. Ingat, Alia. Enak. Enggak, kamu harus coba, Enak kok, ini roti buatan kamu sendiri, masa kamu mau nyobain sih? Enak kan? Enak kan? Siapa dulu yang Masih bisa dijual. Masukin nama aja. Kaping telu kasone kumpulno. Kaping papat. Kamu cobain dulu. Kamu enggak ini aja. Iya. Kamu nggak boleh bantuin aku lagi buat dijual. Kaping limo dikir wengi ingkang suwe. Kenapa? Salah sawijine sapa bisa nglakoni. Mugi-mugi Gusti Allah nyembatani. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan hadir di acara peresmian Alia dan Aditya Bakery. Kita mulai aja ya. Iya, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian suksesnya sampai bisa seperti sekarang ini. Bekerja keras, benar Mas? Benar. Pantang menyerah. Dan berdoa. Berdoa ya. Kira-kira kedepannya ada rencana untuk berkembang bisnisnya seperti apa? Insya Allah ya. Insya Allah. Apa akan membuka cabang seperti itu? Iya, insya Allah secepatnya menyusul di luar kota. Cabang-cabang. Oke, terima kasih Mbak Alia. Kita masuk yuk, kita cobain kuenya. Yuk. Ada 5 perkaranya. Yang pertama